Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah kamu melihat seseorang, wajahnya biasa saja, bukan artis, bukan pejabat, tapi entah kenapa, menenangkan, dipandang adem, didekati nyaman, didengar ucapannya terasa lembut, seolah ada cahaya di dirinya. Tahukah kamu, bisa jadi itu cahaya tahajud. Allah berfirman, "Dan pada sebagian malam, bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu." Tahajud bukan sekadar sholat, bukan hanya gerakan berdiri, ruku, lalu sujud, tapi pertemuan paling sunyi, paling rahasia antara seorang hamba dan Robnya. Saat dunia tertidur lelap, lampu-lampu rumah padam, jalanan sepi, notifikasi berhenti, semua orang terbuai mimpi, ada satu jiwa yang justru bangun. Perlahan ia membuka mata, menahan beratnya kantuk, melawan hangatnya selimut, karena hatinya dipanggil oleh Allah. Ia berwudu dengan air yang terasa dingin menyentuh kulit, membasuh wajahnya seakan membasuh dosa-dosanya. Langkahnya pelan, sunyi, tak ada yang melihat, tak ada yang memuji, tak ada kamera, hanya dia dan Allah. Lalu ia berdiri, mengangkat tangan, Allahu Akbar, dan disitulah semua keluh kesah tumpah. Tangis yang siang hari ditahan, malam itu pecah. Ia mengadu tentang lelahnya hidup, tentang doanya yang belum terkabul, tentang luka yang tak dipahami siapapun, tentang dosa-dosa yang diam-diam ia sesali. Tak ada bahasa yang indah, tak ada kalimat sempurna, hanya hati yang jujur dan air mata. Karena tahajud bukan tentang panjangnya doa, tapi tentang dekatnya hati. Dan tanpa sadar, Allah membalasnya dengan cara yang luar biasa. Bukan langsung harta, bukan langsung jabatan, bukan gemerlap dunia, tapi sesuatu yang jauh lebih mahal. Hati yang tenang, wajah yang bercahaya, langkah hidup yang dimudahkan, rizki yang terasa cukup, masalah yang terasa ringan. Ada kekuatan yang tak terlihat, tapi nyata. Ada cahaya yang tak kasat mata, tapi terasa. Itulah hadiah untuk mereka yang setia bangun di sepertiga malam. Maka, jika suatu hari hidup terasa berat, coba bangun lebih awal. Jika doa terasa jauh, coba cari Allah saat dunia tidur. Karena mungkin jawaban doamu bukan datang saat siang, tapi turun perlahan di sajadah tahajudmu. Pertama, wajahnya lebih teduh. Pernahkah kamu melihat seseorang yang wajahnya sederhana, bukan artis, bukan orang kaya, bukan siapa-siapa, tapi saat kita memandangnya, hati terasa tenang? Ada yang berbeda. Ada keteduhan yang sulit dijelaskan. Seperti ada cahaya yang tak terlihat mata, tapi terasa sampai ke jiwa. Bisa jadi dia adalah ahli tahajud. Karena orang yang terbiasa bangun malam, auranya memang beda. Bukan karena skincare, bukan karena pencitraan, tapi karena sujudnya. Karena di saat orang lain terlelap, dia berdiri di hadapan Allah. Di sepertiga malam, saat langit sunyi, saat doa-doa lebih dekat untuk dikabulkan, dia bersujud lama, sangat lama, hingga air matanya jatuh ke sajadah. Setiap sujud menggugurkan dosa, setiap istighfar membersihkan noda hati. Sedikit demi sedikit, hatinya dicuci, dibersihkan, dilembutkan. Dan hati yang bersih akan memantulkan cahaya iman,
itulah yang terpancar di wajahnya. Bukan cahaya yang menyilaukan, tapi menenangkan. Bukan yang mencolok, tapi meneduhkan. Makanya, kita merasa nyaman di dekatnya. Melihatnya saja sudah adem. Mendengar bicaranya terasa lembut. Tatapannya penuh kasih, karena hatinya dekat dengan Allah. Dan siapa yang dekat dengan Allah, Allah beri wibawa, Allah beri ketenangan, Allah beri cahaya. Rasulullah pernah mengajarkan bahwa ibadah malam itu menerangi wajah pelakunya. Dan memang benar, cahaya tahajud bukan terlihat dari make up, tapi dari akhlak, dari sabarnya, dari lembutnya tutur kata, dari mudahnya memaafkan. Itulah tanda orang yang sering berbicara dengan Allah di malam hari. Maka kalau kita ingin wajah lebih teduh, bukan hanya cermin yang dibersihkan, tapi hati. Bukan hanya penampilan yang dirawat, tapi sujud yang diperbanyak. Karena kecantikan sejati lahir dari tahajud yang sunyi, dari doa-doa yang rahasia, dari tangisan yang hanya Allah yang tahu. Dan mungkin cahaya yang kita cari selama ini bukan ada di luar, tapi menunggu lahir dari sajadah tahajud kita sendiri. Kedua, kata-katanya menenangkan. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang bicaranya pelan, lembut, tidak keras, tidak menyakitkan, tapi setiap ucapannya menenangkan? Seolah-olah setiap kata yang keluar dari lisannya menyembuhkan hati. Bukan karena dia pandai merangkai kalimat, bukan karena retorikanya hebat, tapi ada kedamaian di dalam suaranya. Ada ketulusan, ada kehangatan. Dan mungkin itu bukan sekedar karakter, tapi kebiasaan. Karena bisa jadi dia adalah orang yang rajin tahajud. Kenapa? Karena setiap malam, sebelum berbicara dengan manusia, dia sudah curhat kepada Allah. Di saat semua orang tidur, dia bangun, mengangkat tangan, lalu bercerita panjang tentang lelahnya, tentang kecewanya, tentang sakit hatinya, tentang orang-orang yang menyakitinya. Semua ditumpahkan, semua diadukan. Bukan ke manusia, tapi ke Robnya. Air matanya jatuh, bukan untuk mengeluh, tapi untuk melepaskan. Dan tanpa sadar, Allah angkat beban itu satu persatu. Amarahnya luruh, dendamnya hilang, sakit hatinya sembuh, karena hatinya sudah kosong dari sampah emosi. Bayangkan, kalau setiap malam kita membersihkan hati, tentu siang harinya yang keluar hanya kebaikan. Itulah kenapa lisannya lembut, bukan dibuat-buat, tapi karena hatinya memang lapang. Dia tidak mudah marah, tidak mudah membentak, tidak suka menyakiti. Karena orang yang sering menangis di hadapan Allah malu menyakiti hambanya. Orang yang sering meminta ampun sulit untuk menyimpan dendam. Dan orang yang hatinya dekat dengan Allah, kata-katanya dijaga oleh Allah. Maka setiap nasihatnya terasa ringan, setiap doanya terasa tulus, setiap ucapannya terasa sejuk, seperti angin malam yang menenangkan jiwa. Maka kalau kita ingin ucapan kita lebih lembut, keluarga nyaman mendengar kita, teman tenang di dekat kita, mungkin bukan suara yang harus diperbaiki, tapi hati. Dan tempat terbaik membersihkan hati adalah di sajadah tahajud. Karena siapa yang sering berbicara dengan Allah di malam hari, Allah lembutkan lisannya di siang hari. Ketiga, disukai tanpa sebab. Aneh, tapi nyata. Ada orang yang tidak terlalu banyak bicara, tidak menonjol, tidak sibuk mencari perhatian, tidak pandai pencitraan. Tapi, kemanapun dia pergi, orang-orang menyukainya. Kehadirannya dirindukan. Namanya disebut dengan hormat. Dekat dengannya terasa nyaman, seperti ada magnet yang membuat hati ingin mendekat. Padahal dia biasa saja. Penampilannya sederhana, hidupnya juga sederhana. Lalu kenapa bisa begitu? Karena mungkin dia punya sesuatu yang tak terlihat mata.
sesuatu yang lahir bukan dari usaha manusia, tapi dari langit, yaitu keberkahan. Dan seringkali, keberkahan itu lahir dari tahajud, dari malam-malam sunyi saat dia berdiri sendiri menghadap Allah, di saat tak ada yang memuji, tak ada yang melihat, tak ada yang tahu. Hanya dia dan Robnya. Dia sujud lama, memohon ampun, meminta Allah memperbaiki hatinya, meminta Allah membersihkan niatnya, meminta Allah menjadikannya hamba yang ikhlas. Dan Allah tak pernah menyia-nyiakan hamba seperti itu. Karena siapa yang mendekat kepada Allah, Allah sendiri yang akan mengurus hidupnya, termasuk urusan manusia. Tanpa dia minta dihormati, Allah beri wibawa. Tanpa dia minta disukai, Allah tanamkan cinta di hati orang-orang. Tanpa dia mengejar perhatian, justru orang yang mencari dirinya. Itulah janji Allah. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil langit. Aku mencintainya, maka cintailah dia. Lalu cinta itu turun ke bumi, masuk ke hati manusia. Makanya, kita sering tak bisa menjelaskan, kenapa ya aku nyaman sama dia? Kenapa ya percaya saja? Kenapa ya rasanya suka? Padahal tak ada sebab. Itulah keberkahan. Bukan hasil pencitraan, bukan karena kepintaran bersandiwara, tapi karena doa-doa rahasia di sepertiga malam, karena sujud yang tak disaksikan siapapun, karena keikhlasan yang hanya Allah tahu. Maka, kalau kita ingin dihargai manusia, jangan sibuk mengejar manusia. Dekati Allah saja. Perbaiki tahajud kita. Karena saat Allah sudah dekat, hati manusia pun akan ikut mendekat. Tanpa dipaksa, tanpa dibuat-buat, tanpa sebab. Keempat, hidup terasa ringan. Hidup ini tidak pernah benar-benar mudah. Masalah tetap ada. Tagihan tetap datang. Pekerjaan menumpuk, hati kadang lelah, air mata kadang jatuh diam-diam. Semua orang pasti diuji. Tak ada yang hidupnya selalu mulus. Tapi anehnya, ada orang-orang tertentu yang tetap tenang. Padahal ujiannya sama, beban hidupnya sama, bahkan mungkin lebih berat. Namun wajahnya tidak panik, langkahnya tidak gelisah, lisannya tetap lembut. Seolah-olah hidup ini ringan saja baginya. Bukan karena dia tak punya masalah, tapi karena dia tahu kemana harus meletakkan masalahnya. Dia tidak memikul semuanya sendirian, karena setiap malam, saat dunia terlelap, dia sudah bangun. Dia sudah duduk lama di sajadahnya, sudah bercerita panjang kepada Allah. Satu persatu dia serahkan. Tentang rezekinya, tentang keluarganya, tentang luka hatinya, tentang ketakutannya, tentang masa depannya. Semua dia titipkan. Ya Allah, aku tak sanggup, Engkau saja yang urus. Dan saat seorang hamba benar-benar berserah, Allah ambil alih. Hatinya dibuat lapang, dadanya dibuat kuat, pikirannya dibuat jernih. Masalahnya mungkin belum hilang, tapi bebannya terasa ringan. Karena dia sadar, dia tidak sendirian. Bayangkan, kalau setiap malam kita curhat kepada Allah, menangis di hadapannya, meminta pertolongannya. Bukankah siang harinya kita akan lebih tenang? Karena kita yakin, Allah sudah mendengar, Allah sudah mengatur, Allah sudah menyiapkan jalan. Itulah rahasia ahli tahajud. Bukan hidup tanpa ujian, tapi hati tanpa kepanikan. Bukan masalah yang kecil, tapi iman yang besar. Karena siapa yang bersandar pada Allah, tak akan pernah merasa sendirian. Dan siapa yang berjalan bersama Allah, seberat apapun hidup akan terasa ringan. Maka saat hidup terasa sesat, mungkin bukan dunia yang perlu dikurangi, tapi tahajud yang perlu ditambah. Karena ketenangan sejati lahir dari sujud panjang di sepertiga malam. Sahabatku, pernah nggak kita diam-diam merasa iri melihat hidup orang lain? Melihat mereka tenang, rezekinya lancar, wajahnya bahagia, keluarganya harmonis, hidupnya seperti ringan, seolah tanpa beban.
Lalu kita bertanya dalam hati, kenapa ya hidup dia enak banget? Kenapa aku rasanya berat terus? Akhirnya kita menebak-nebak. Mungkin karena dia lebih pintar. Mungkin karena koneksinya kuat. Mungkin karena kerja keras 24 jam. Mungkin karena keberuntungan. Padahal, belum tentu. Bisa jadi rahasianya bukan di siang hari, tapi di malam hari. Bukan di depan manusia, tapi saat sendirian. Bukan di keramaian, tapi di sunyi. Saat kita masih terlelap, dia justru bangun. Saat kita masih memeluk bantal, dia memeluk sajadah. Dalam gelap, tanpa kamera, tanpa pujian, tanpa siapapun tahu, dia berdiri, 2 rakaat. Mungkin hanya sebentar, tapi penuh air mata, penuh pengakuan dosa, penuh doa yang tulus. Dia bicara lama dengan Allah, tentang mimpinya, tentang ketakutannya, tentang rezekinya, tentang keluarganya, tentang semua yang tak sanggup dia ceritakan ke siapapun. Dan disitulah Allah menguatkan hatinya. Allah melapangkan dadanya. Allah memberkahi hidupnya. Tanpa dia sadar, siangnya jadi mudah, langkahnya terasa ringan, rezekinya cukup, hatinya tenang. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tapi karena dia punya tempat bersandar. Sahabatku, mungkin selama ini kita mencari terlalu jauh, mengejar dunia sampai lelah, berlari ke sana kemari sampai habis tenaga. Padahal rahasianya sederhana. Bukan kerja 24 jam, bukan koneksi kuat, bukan terlihat hebat di mata manusia, tapi cukup 2 rakaat di 1/3 malam. Dan mungkin dari sajadah kecil itulah Allah ubah seluruh hidup kita. Kalau video ini menyentuh hatimu, yuk bantu sebarkan kebaikan. Klik like, tulis di komentar, Bismillah, tahajud mulai malam ini, dan share ke orang tersayang. Siapa tahu, karena kamu ada 1 jiwa yang bangun malam ini, dan itu jadi amal jariahmu sampai akhirat. Jangan lupa subscribe agar kita bisa terus belajar bersama. Sebelum kita akhiri, mari sejenak, tenangkan hati, pejamkan mata, dan kita berdoa bersama. Dengan hati yang lembut, dengan jiwa yang berharap, karena hanya kepada Allah kita kembali meminta. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikan hati, jika malam ini Engkau masih memberi kami nafas, jika Engkau masih memberi kami waktu, maka bangunkanlah kami di 1/3 malam. Saat banyak manusia terlelap, panggillah nama kami ya Allah. Izinkan kaki ini melangkah ke tempat wudhu, meski berat, meski dingin, meski rasa malas datang, kuatkan kami untuk bangun. Ya Allah, lembutkan hati kami untuk bersujud kepadamu. Hati kami keras, sering lalai, sering sibuk dengan dunia. Maka luluhkanlah ya Rab, agar kami rindu pada sajadah, rindu pada doa-doa malam, rindu menangis di hadapan-Mu. Ya Allah, jadikan tahajud sebagai cahaya hidup kami, cahaya di hati kami, cahaya di wajah kami, cahaya dalam langkah kami, cahaya di dunia, dan cahaya di akhirat nanti. Jika rezeki kami sempit, lapangkanlah. Jika hati kami gelisah, tenangkanlah. Jika hidup kami berat, ringankanlah. Karena kami yakin, siapa yang dekat denganmu, tak akan pernah Engkau biarkan sendirian. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa yang kami ingat dan yang kami lupa, dosa yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Bersihkan kami ya Rab sebersih-bersihnya. Kabulkan doa-doa kami, doa kedua orang tua kami, keluarga kami, dan orang-orang yang kami cintai. Tuliskan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang istiqomah dalam tahajud, yang Engkau cintai, yang Engkau ridhoi. Dan ketika waktu kami tiba,
ketika nafas sampai di ujungnya. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.